Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika lamina syahidin wassakirin. Yang rencananya subuh ini saya tidak ceramah, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ya, kita ini manusia hanya berencana, tapi Allah juga yang menentukan dalam kehidupan ini. Sama ketika saya membacakan ayat tadi, innani, sesungguhnya, anallah, saya adalah Allah, la ilaha illa ana fa'budni. Allah di sini menunjukkan kita supaya kita menyembahnya. Fa'budni, sembahlah. Tapi untuk bisa kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu syarat dan rukunnya, wa akimi, dirikan, patetong, ya, paentengi, harus kita berdiri. Wa aqimis salata lidzikri, maka salah satunya cara untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu salat. Lalu sambungan ayat tadi, lidzikri, karena hanya dengan salat maka insya Allah kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah kita mengingat dan menyembahnya. Untuk bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita harus tahu iga masompa, iga to isompa, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Yang menyembah adalah hamba dan yang disembah adalah Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin. Jadi di sekitar kita ini banyak jin. Wal insa, dan manusia, kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi kita ini dilahirkan di muka bumi ini, memang tugas mulia yang Allah berikan kepada kita adalah bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya biasa memberikan contoh bahwa, ya, katakanlah aqua ini disebut dengan aqua. Kalau ada merek yang lain, biasa juga tetap kita menyebutnya aqua. Padahal sesungguhnya aqua tonji, iya, pit tonji, beda namanya. Tapi sesungguhnya satu ji, botol. Ya, botolnya sama. Ya.
Contoh yang lain untuk membedakan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, seandainya botol ini kami kurangi isinya 1/2 air dan 1/2 minyak, kira-kira apakah minyak itu menyatu dengan air atau air yang menyatu dengan minyak? Dua hal ini saya yakin maka pastilah beda. Air tetap air dan minyak tetap minyak. Begitu pula kita, hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Jadi ketika kita memahami wal abi wa mudu wahid, antara yang menyembah yang disembah satu, bukan berarti betul-betul dia sama. Hamba tetap hamba, Allah tetap Allah. Ada contoh perumpamaan yang paling gampang kita pahami. Engkaga ladar di bolata, tahu ladang? Cabe, ya, lombok, ya, apapun namanya cabe, ya. Saya ambil cabe, katakanlah ini cabe. Itu cabe nama atau bukan? Nama. Lombok nama atau bukan? Nama. Ladang nama atau bukan? Seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama berapa? 90. Nah, itu yang kita pahami. Namun nama Allah yang sesungguhnya kurang lebih ada 3000 nama. Arenda kareng Allah Ta'ala itu kurang lebih 3000. Lalu yang ada dalam Al-Quran itu kurang lebih 99 yang kita pahami. Tapi ada satu yang tersembunyi, itulah yang menggenapkan 100. Jadi jangan heran, biasa itu ulama kita makadai tega misengi asasaratu nafong Allah Ta'ala, insyaallah ipade cengi manengi tutol linona. Ya. Siapa yang mengenal nama Allah yang ke-100, maka insyaallah akan digenapkan rezekinya dan diperbaiki kehidupannya. Lalu ada orang bertanya, Ustaz, tega nih resenge asas-ratu nafong Allah Ta'ala. Ya. Karena itu harus kita rajin baca Quran. Karena di Al-Quran itu ada yang tersembunyi, salah satu namanya Allah yang ke-100. Melalui kesempatan ini saya kembali lagi tadi pada yaitu tentang nama. Jadi ada orang yang menyembah Allah karena namanya. Begitu buan takbir, ini macam-macam caranya orang menyembah Allah karena namanya. Nite alena tetong realipue baru dia buan takbir Allahu Akbar. Iya. Ada orang yang melihat dirinya berada di atas tanda tasdik, itu juga namanya menyembah Allah karena namanya. Ada orang yang melihat dirinya berada dalam huruf hu, dia masuk di dalamnya lalu buan takbir Allahu Akbar, maka ini namanya menyembah Allah karena namanya. Macam-macam cara orang untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ketika kita paham bahwa namanya Allah itu banyak, lombok, cabe, ya, apalagi kalau bahasa Surinya kira-kira apa ini? Ya. Seperti juga nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sifat daripada lombok itu seperti apa? Pedis, mapeseh.
Dikasih masuk di air dia pedis, dikasih masuk di makanan dia pedis. Sifat. Jadi antara nama dan sifat. Jadi ulama kita mengatakan angkatuna setau sampai puang Allah Ta'ala karena sifatnya. Apa sifatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Mapak kita, maparengkalinga. Sesungguhnya yang melihat itu bukan kita. Sesungguhnya yang mendengar itu adalah bukan kita. Siapa yang membuat kita mendengar, melihat, merasa, semuanya adalah Allah. Jadi sudah dua. Isom pipuang Allah Ta'ala karena asenna, isom pipuang Allah Ta'ala karena sifatna. Lalu yang terakhir, ketiga lombok nama. Kira-kira lombok, seandainya saya pegang betul lombok, apakah itu sat atau bukan? Sat atau bukan? Dia juga adalah sat. Jadi Andre Gurutta Said Bilalu Makkedai tega-tega sompe puang Allah Ta'ala karena asenna itariman itu perlodongan. Tega-tega atau sampai puang Allah Ta'ala karena sifatna, maka insya Allah itarima itu perlodongan. Nah nega-nega atau sampai puang Allah Ta'ala karena satna, maka insya Allah lebih itarimai pasompana. Tapi si kanja na pasompana sang Andre Gurutta Ki Haji Abdurrahman Ambok Dalle, yaitu isompai puang Allah Ta'ala karena asenna sifatna dan niasana. Jadi mari kita coba mengenal Allah dengan benar-benar, bahwa yang betul-betul yang saya sembah ini adalah Allah. Mega tu nasa tahu banyak orang itu nasengi ale nama sompa, sesungguhnya dia tidak menasompai puang Allah Ta'ala. Sandala tak misali yang ngerang, ya. Sandal yang kita sembah. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa yang saya sembah ini adalah Allah? Salah satu cara yang terbaik, harus kita benar-benar paham bahwa inilah Allah satu-satunya, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada lagi yang kita sembah kecuali Allah. Harus kita paham. Sama ketika kita memahami yang namanya rokok. Ada yang merokok, ya, ahli hisab. Nah, jadi kalau kita merokok, kalau ada orang mengatakan rokok itu bulat, pasti hati yang di dalam ini mengatakan tidak, rokok tidak seperti itu, ya. Lalu kalau ada orang mengatakan itu rokok, yaitu warnanya hitam, warnanya merah, di dalam ini kayaknya tidak mau terima. Tapi ketika ada orang mengatakan itu rokok panjang kurang lebih ya 15 cm, isinya tembakau, biasanya dibungkus, yaitu pembungkusnya itu kadang putih kadang hitam, pasti di sini ada jawaban di dalam hati kita, betul. Jadi kalau di dalam hati sudah mengatakan itu betul, kembali kepada ayat yang lain bahwa sesungguhnya Allah itu tidak ada serupa dengan apapun jua, ya. Jadi kalau kita mengenal Allah lalu kita mempersamakan dengan yang lainnya, maka disinilah bisa terjadi yang namanya kekafiran. Kita kafir kepada Allah.
Jadi memang untuk mengenal Allah harus hati-hati. Kimelok ki mak guru ya senge berdagang, cari ahli yang berdagang. Jangan kita belajar kepada orang perkantoran, ya. Begitu pula misalnya kita mau belajar mak bingkung mencangkul, jangan belajar sama orang pedagang, tapi belajar orang yang ahli pertanian. Begitu pula juga mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang sangat penting dalam hidup ini memerlukan nasab. Makanya itu selalu harus ada nasabnya, sumber ilmu. Iga Pak Guru ki, ya. Saya ingat dulu guru Tasebi lalu mengajarkan begini. Baco, kalau kamu tidur, walaupun saya bukan gurumu, tapi orang itu pernah menghargai hidupmu dengan memberikan walaupun satu ayat kepadamu. Kalau kamu tidur, ajak laloy ro ajemu mutok dangi. Dikatakan begini, jangan sekali-sekali kakimu itu menghadap kepada dia. Ini tanda penghargaan ilmu. Bagaimana itu ilmu bisa berberkah terhadap kita kalau kita sendiri tidak menghargai orang yang memberikan kita ilmu. Jadi nasab itu penting. Dari mana? Dari Rasulullah. Dari Rasulullah kepada siapa? Apakah melalui Umar? Apakah melalui Abu Bakar? Ya. Apakah melalui Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan? Ini yang sangat penting, nasabnya ilmu. Makanya jangan heran ketika kita berguru itu disebutkan bin ila hadratin Nabil Mustafa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa kita kirimkan Fatihah kepadanya, karena kita ingin ilmu itu bermanfaat terhadap kita. Jadi untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala ada metodenya. Salah satu metode insya Allah besok subuh akan saya mengantar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan cara praktek. Ya, setidak-tidaknya bagaimana kita bisa mengenal Allah itu melalui sifatnya. Karena diibaratkan Thomas sekolah mapamula piiro TK, SD, SMP, baru naik perguruan tinggi. Karena kalau kita langsung naik, disinilah banyak orang salah paham tentang agama. Dek nanelo mas sempajang. Orang Bugis mengatakan cicemicenga cukup selesai sempajana. Saya ingat ketika guru Ki Haji Ambo Dale itu mengirim kami pergi berguru. Lo kena semakan reguru. Salah tujuh agar guru minasan. Setelah itu kita bahas di pondok. Banyak memang di masyarakat kita mengenal ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya. Jadi mari kita sekali lagi melalui kuliah subuh kita ini yang ringkas mengenal Allah si tongot-tengen puang. Iya. Untuk sampai ke sana milikilah nasab. Jadi saya pernah jauhlah selama 3 hari. Ya, saya datang dari rumah ke rumah mengajak umat Islam memakmurkan masjid. Apa yang saya rasakan berbeda ketika kita tidak pernah keluar. Itu perbedaannya. Jadi kalau ada saudara-saudara saya yang ada di masjid kita dimanapun, hargailah dia sebagai umat Islam yang berjuang dengan penuh keteguhan sebagaimana Allah memberikan kita, yaitu contoh teladan. Karena apa? Kita salah satu contoh kenabian itu berdakwah. Kalau kita tidak mampu seperti mereka, setidak-tidaknya kita memberikan dukungan.
Siapa lagi yang bisa berdakwah seperti itu kalau bukan mereka-mereka yang punya waktu untuk melakukannya. Sebagai penutup, tasapai puang Allah Ta'ala citong-tongan na puang. Barakallahu li wa lakum Qur'anul Karim. Mohon maaf, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.